Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Laili Medasari dari kelas D2223 dengan NIM D22-2020.02934. Di sini saya akan menjelaskan macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yang pertama, kelenjar hipofisis terletak di dasar bagian otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, lobus anterior menghasilkan hormon teroksin yang merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi teroksin. Yang kedua, adenotoxitropin merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, fosil stimulating hormone untuk memacu perkembangan tubulus seminivorus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone untuk menstimulasi estrogen. Yang kelima, intrinsic stimulating hormone untuk menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang keenam, prolaktin untuk menstimulasi sekresi air susu. Yang kedua, lobus intermedia menghasilkan hormon somatotroph yang berfungsi untuk merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua, melanocyte stimulating hormone untuk mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Yang ketiga, lobus posterior untuk yang menghasilkan hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua, untuk antidiuretik hormon yang berguna untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok terletak di daerah leher dekat janggut. Kelenjar ini adalah paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu teroksin yang berfungsi untuk membantu dalam memproses metabolisme, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental dan kematangan seks. Yang kedua, tridotironin yang berfungsi untuk mengatur mendistribusikan air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kolsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau anak gondok yang terletak di daerah kelenjar gondok. Ini dapat mengalihkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan satu hormon, yaitu paratorom untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks yang menghasilkan hormon korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Yang kedua, glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Yang ketiga, androgen untuk membentuk sifat kelamin subgender laki-laki. Yang kedua, medula yang menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Kelenjar yang selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Terletak di ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula akan turun. Yang kedua, glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. Yang keenam adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini menghasilkan hormon
berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Pada wanita, kelenjar gonad itu menghasilkan dua hormon. Yang pertama estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang kedua progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Nah, pada laki-laki ini menghasilkan cuma satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Nah, untuk kelenjar yang terakhir adalah kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar ini terletak di dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja hormon pada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorbasi tulang dan memobilisasi Ca2+. Selain meningkatkan Ca2+ plasma dan menurunkan fosfat plasma, paratiroid meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal. PTH juga meningkatkan reabsorpsi Ca2+ di tubulus distal. Walaupun ekstraksi Ca2+ biasanya meningkatkan pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. PTH juga meningkatkan pembentukan 1,2 dihidroksiklekasiferol, metabolisme vitamin D yang secara fisiologis aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi Ca2+ dari usus, tapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulus pembentukan 1,2 dihidroksiklekasiferol. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.